Saudara, seorang guru di Sekolah Dasar Cilacap, Jawa Tengah melakukan kekerasan seksual terhadap 15 siswinya. Mirisnya, kasus kekerasan seksual ini ternyata pernah dilakukan oleh pelaku di sekolah lain. Namun saat itu, kasus kejahatan seksual justru diselesaikan melalui jalur mediasi, alih-alih menyeret pelaku ke jalur hukum pidana. Salah satu siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah, melaporkan kepada orang tuanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh gurunya. Atas laporan ini, orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari pengembangan pemeriksaan, kemudian didapati ada 14 korban lainnya yang mengalami hal serupa. Berdasarkan pengakuan, pelaku tindak kekerasan seksual ini sudah dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Dan dari hasil penyelidikan, ternyata pelaku pernah melakukan tindak kejahatan yang sama di sekolah lain pada tahun lalu. Namun saat itu, pihak sekolah tempat pelaku bekerja sebelumnya melakukan mediasi dengan korban dan diselesaikan secara internal. Selain ranah pidana yang tengah berproses, Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap juga telah menyiapkan sanksi bagi pelaku. Tapi nanti kita tunggu keputusan tetap dari pengadilan. Itu nanti yang akan menentukan sanksi nantinya akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan ekstra dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah. Dan hal ini pun disampaikan oleh Retno Listiarti, Komisioner KPAI, yang berbincang pada program Sapa Indonesia Malam, Minggu 12 Desember kemarin. Ya, pertama saya rasa sistem pengawasan di dalam Kementerian Agama sendiri ya, ini saya rasa ada kelemahan. Nah, karena ada kelemahan, maka tentu ini harus diperbaiki. Yang kedua adalah tidak ada sistem pengaduan, saya rasa. Jadi sistem pencegahannya memang tidak dibuat. Nah, salah satu sistem pencegahan adalah membuat kanal pengaduan. Ya. Nah, kanal pengaduan itu harusnya tidak hanya satu, tidak hanya di misalnya di pesantren itu, atau di tempat sekolah itu, tetapi juga ada dari misalnya kanal pengaduan KPAI, KPAD, kemudian misalnya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, atau P2T, P2A. Nah, ini penting gitu. Jadi dari sisi pencegahannya pun sudah dilakukan. Saya melihat ini lemah banget di semua sisi gitu ya. Nah, sehingga pelaku bisa sedemikian bebas melakukan hal-hal yang jelas biadab itu gitu ya. Menurut Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa pendampingan bagi korban harus dilakukan bersama dan harus dibuat sistem yang tepat dalam menanganinya agar trauma yang dialami tidak mempengaruhi masa depannya nanti. Ya, dua sisi kita harus penuhi ya. Sisi pertama adalah upaya pencegahannya harus kuat. Betul. Bagaimana pencegahan bisa kuat kalau seandainya regulasinya masih bolong-bolong, itu harus segera dilengkapi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tentu ketika sudah terjadi persoalan, anak-anak menjadi korban, juga harus ada respon atau sistem penanganan yang dibangun dengan tepat sehingga anak-anak yang sudah menjadi korban sudah dia menerima dampak, jangan lagi misalnya karena perbuatan pelaku, kemudian dia harus menerima beban itu seumur hidup. Kasus kejahatan seksual di lingkup sekolah harusnya bisa dicegah. Jangan sampai anak yang dititipkan orang tua untuk menimba ilmu justru malah menjadi korban tindak asusila. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi, kita sudah terhubung dengan Harsono, jurnalis Kompas TV di Cilacap, Jawa Tengah. Harsono, bagaimana sebenarnya situasi sekolah saat ini? Apakah memang pihak sekolah belum pernah sama sekali mendengar ada laporan atau keluhan soal pelaku? Ya, baik Paskalis dan saudara, selamat siang. Berdasarkan dari keterangan pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah Poniman, di mana sebagai Kepala Sekolah yang menjadi tempat belasan korban atau 15 korban siswi sekolah dasar yang masih duduk di bangku kelas 4 menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial MAY. Nah, pihak sekolah
begitu mendengar adanya kasus tersebut merasa kaget dan hal ini dianggap sebagai hal yang tidak wajar, mengingat di sekolah tersebut selain di daerah pinggiran begitu atau berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, ini cukup membuat kaget pihak sekolah dan guru tersebut, yakni berinisial MAJ ini selama ini dikenal sangat baik dan disiplin dalam bekerja. Setiap waktu berangkat bekerja, dia lebih dulu berada di sekolah. Paskalis. Pelaku juga pernah melakukan tindak kejahatan yang sama di tahun lalu, ini di sekolah lain. Nah, Harsono, apakah ada kemungkinan polisi juga akan menyelidiki kasus tersebut dan ada kemungkinan ternyata korbannya bertambah, tidak hanya 15 orang? Ya, baik Paskalis, berdasarkan keterangan dari Kanit 4 Siswanto menyatakan, yang baru saja kita konfirmasi menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut secara mendalam, secara intensif, dan menyatakan bahwa kemungkinan besar nantinya ada tambahan korban yang menjadi dugaan korban pencabulan dari oknum guru agama tersebut. Nah, hingga saat ini pendalaman masih dilakukan, termasuk meminta keterangan-keterangan tambahan dari para saksi dan para korban. Paskalis. Harsono, ini pendampingan tentu benar-benar harus dilakukan supaya kasusnya tuntas, terutama hak kepada belasan korban yang mengalami kekerasan seksual ini bisa diupayakan gitu. Nah, apakah janji dari pemerintah setempat soal kasus ini, Harsono? Ya, Paskalis, mungkin dapat saya tambahkan juga bahwa sampai saat ini para korban rencananya pada siang hari ini akan dilakukan pendampingan oleh tim psikologis atau tim psikolog dari Kabupaten Cilacap serta pos perlindungan anak yang nantinya akan dilakukan trauma healing awal begitu. Nah, nantinya para siswa ini akan menginap selama 1 malam nanti. Nah, trauma healing ini akan dilakukan selama 2 hari, kemudian akan dilanjutkan pendampingan lanjutan. Paskalis. Baik, terima kasih Harsono melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.